Ya, kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Seperti yang kita ketahui, aksi massa yang berlangsung di sekitar gedung DPR RI Jakarta berlangsung hingga malam hari ini. Polisi terpaksa menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa yang masih terus berunjuk rasa. Bahkan sempat terjadi kericuhan yang kami dapat informasinya hingga sekarang. Ini juga masih terjadi, sempat terjadi bentrokan ya. Dan ini beberapa kali situasi seperti ini pemirsa mewarnai aksi massa yang berlangsung di sekitar gedung DPR RI. Kita bisa lihat di layar kaca Anda puluhan petugas kepolisian dengan perlengkapan. Ini terus mencoba menertibkan aksi unjuk rasa. Ada upaya penertiban di mana beberapa titik tadi ada api ya yang membakar beberapa fasilitas umum. Apalagi sebelumnya juga dapat informasi ada yang melempari aparat dengan batu dan kayu. Kericuhan ini hingga ke daerah Pejompongan, Palmerah, dan Patal Senayan. Ya. Kalau sampai sekarang seperti apa? Apakah situasinya masih ricuh, unjuk rasa massa di sekitar gedung DPR? Amrina Rida di kawasan Pejompongan, Jakarta. Baik, Amrina, sebelum melaporkan tetap waspada dan hati-hati untuk Amrina dan rekan yang bertugas di sana ya, Amrina ya, utamakan keselamatan. Dan seperti apa Amrina, pandangan mata Anda, apakah masih ada kericuhan bentrok antara aparat dan pengunjuk rasa? Iya Yudi dan juga pemirsa, kalau kurang lebih ke 2 jam yang lalu ini di area tempat kami melaporkan saat ini di area Jalan Pejompongan Raya masih terlihat adanya bentrok. Namun untuk saat ini pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, situasi di area Jalan Pejompongan Raya sudah perlahan-lahan cukup kondusif begitu ya, meskipun kita bisa melihat bahwa sekarang di sekitar jalan ini berserakan sampah-sampah dan juga batu-batu dan juga sejumlah kayu-kayu yang tadi digunakan oleh pengunjuk rasa untuk sedikit melakukan aksi penyerangan ataupun juga aksi menyerang aparat keamanan. Dan untuk saat ini memang sudah tidak terlihat lagi adanya pengunjuk rasa yang tadi sempat berkerumun dan sempat melakukan sedikit tindakan ekstrim di area Pejompongan Raya. Namun saat ini untuk Jalan Pejompongan Raya nampaknya memang belum bisa dilalui secara kondusif. Meskipun pada saat ini kita melihat bahwa untuk motor ini sudah bisa berlalu lalang, namun untuk jalan ini sebenarnya belum dibuka selama secara 100% oleh pihak petugas begitu. Dan tidak hanya itu, di area ini pun juga terdapat rel kereta api sebenarnya, Yudi dan juga pemirsa, yang tadi juga sempat menjadi titik perpecahan dari pengunjuk rasa yang dipukul mundur oleh aparat keamanan, yang mana rel kereta api hingga saat ini pun juga masih belum bisa difungsikan secara normal untuk melewati KRL, sehingga informasi yang kami dapatkan untuk KRL dari arah Rangkas Bitung, Pejompongan, lalu juga Serpong, ini hanya berhenti di stasiun Kebayoran Baru dan tidak melanjutkan ke arah Palmerah ataupun juga Tanah Abang. Dan informasi yang kami dapatkan nampaknya memang untuk saat ini dari arah Palmerah dan juga Tanah Abang ini belum bisa mengangkut penumpang dikarenakan situasi di jalur rel kereta api yang saat ini memang masih terlihat ada sejumlah warga-warga sekitar yang berkeliling ataupun juga menyebar di area rel kereta api, Yudi dan juga pemirsa. Dan Yudi dan juga pemirsa, tidak hanya itu, namun sekarang untuk jalan tol dalam kota pun juga sudah dibuka secara normal sehingga bisa digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan perjalanan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Yudi. Amrina, tadi kami mendapat informasi dari Anda begitu, beberapa kali ketika breaking news, saya melihat Anda menundukkan mata karena apakah terkena tembakan gas air mata atau seperti apa? Saya dengar juga sampai muntah di sana ketika melaporkan, Amrina, benarkah?
Iya, Yudi dan juga pemirsa, memang tadi sekira pada pukul jam 2 siang ketika terjadi pertama kali usaha pukul mundur dari aparat, kami berada di sisi pengunjuk rasa sehingga dari pengunjuk rasa mereka berlarian ke sana kemari dan sayangnya kami tim liputan terjebak di antara kerumunan massa tersebut dengan begitu banyak water cannon dan juga gas air mata sehingga menyebabkan kami tim liputan, tim yang bekerja terdampak oleh gas air mata yang memang ketika mengenai mata ini cukup perih, apalagi ketika kami tidak membawa perlindungan sama perlindungan lainnya, sehingga hal tersebut membuat kami dan juga sejumlah masyarakat lain dan juga pekerja ini harus merasakan situasi seperti itu. Tentunya kita harapkan keselamatan bagi semua orang, bagi para pekerja, aparat dan juga bagi pengunjuk rasa yang lain. Yudi. Amrina, terima kasih banyak ya sudah terus mengabarkan untuk pemirsa dan kami semua berkat Anda dan rekan di lapangan bisa mengetahui situasi terkini di sana. Kita doakan bersama semoga saja yang diutarakan, disampaikan bisa diterima pemerintah. Kemudian juga proses unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib, semuanya lancar, aman, tidak ada korban luka dan lain-lain ya. Amrina, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Selain di Jakarta, unjuk rasa buruh juga berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah serta memprotes tunjangan fantastis anggota DPR. Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jatim memblokade Jalan Ahmad Yani sembari melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% serta memprotes sikap pemerintah yang menyetujui tunjangan fantastis DPR di saat rakyat dijerat beban pajak. Dalam aksi kali ini, massa juga membawa keranda jenazah serta memakai topeng tikus sebagai simbol kerakusan pejabat. Kita menjadi objek terus-menerus dimanfaatkan atas rakyat demi rakyat. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Barat menggeruduk kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate. Buruh menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari hapus outsourcing dan tolak upah murah hingga bentuk Satgas PHK. Buruh mengancam apabila tuntutan tidak digubris oleh pemerintah akan melakukan aksi yang lebih besar dan mogok kerja. 100 orang anggota DPRD Sumut dari berbagai partai dan juga mewakili. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Sumut tahun 2026. Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10,5% tahun 2026, massa buruh yang berunjuk rasa juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menyiapkan rumah murah layak huni untuk buruh di Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan.